Uraian pekerjaan adalah suatu petunjuk atau informasi tertulis yang disiapkan oleh suatu perusahaan yang memuat tugas, tanggung jawab, dan bertujuan untuk membantu karyawan dan pekerja lainnya untuk memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik, tertib, dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan benar. Dan tanggung jawab jabatan tertentu dicatat berdasarkan fakta yang ada. Membuat deskripsi jabatan ini untuk menghindari seperti duplikasi pekerjaan, perbedaan pemahaman, serta mengetahui batasan tanggung jawab dan wewenang setiap pekerjaan tersebut. Dan uraian pekerjaan merupakan hasil analisis sistematis terhadap tugas pekerjaan sebagai rangkaian kegiatan atau proses di mana informasi mengenai pekerjaan itu dikumpulkan dan diolah. Atau dapat dikatakan uraian pekerjaan adalah uraian yang tertulis tentang apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut. Hal-hal yang harus dicantumkan pada deskripsi jabatan ini di setiap perusahaan. Yang pertama itu id jabatan yang memuat informasi mengenai jabatan perusahaan tersebut. Yang kedua itu ikhtisar jabatan yang memuat uraian singkat tentang jabatan yang juga memuat definisi singkat. Dan yang ketiga ini tugas harus diselesaikan. Bagian ini merupakan inti dari uraian yang sangat penting dan tidak mudah ditulis dengan benar. Dan yang keempat ini pemeriksaan yang harus dilakukan dan disetujui oleh perusahaan tersebut. Dan yang kelima ini hubungan dengan jabatan lain meliputi hubungan horizontal dan vertikal. Yang keenam ini mesin, peralatan, dan bahan bekas. Dan yang ketujuh ini yang terakhir kondisi lingkungan kerja, yaitu menjelaskan kondisi fisik lingkungan kerja yang untuk pelaksanaan tugas dengan bertanggung jawab dan benar. Tujuan dan fungsi deskripsi jabatan yaitu membantu pekerja dan karyawan memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada karyawan yang tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Jika uraian tugas tidak jelas, maka karyawan akan kurang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga menyebabkan pekerjaan tidak tuntas. Tujuan dari deskripsi jabatan yaitu yang pertama, membantu atasan dan bawahan memahami mengapa tugas itu ada dan apa tujuan utamanya. Dan yang kedua, sebagai alat manajemen yang memadukan fungsi manajemen kinerja, personalia dan seleksi, perencanaan organisasi, sistem kompensasi, pengembangan karir, dan pelatihan. Setiap organisasi atau perusahaan mempunyai uraian tugas yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh posisinya masing-masing. Fungsi deskripsi jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajer harus mengoptimalkan peran dan tanggung jawab bawahannya. Dan yang kedua, para manajer organisasi tahu bagaimana memimpin dan memotivasi, memastikan kinerja optimal. Dan yang ketiga, pemegang jabatan sebagai pembimbing dan pengawas serta mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang diharapkan dari organisasi. Dan yang keempat, perekrut menemukan kandidat yang paling cocok dan sesuai persyaratan posisi. Dan yang kelima, pelatih mengkaji kebutuhan pelatihan para pejabat. Dan yang keenam, penilai membuat analisa terhadap pejabat. Dan yang ketujuh, perencana karir, perencana tindak lanjut, yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhan organisasi. Yang kedelapan, pengembangan dan perencanaan organisasi, membuat rencana pengembangan organisasi yang memerlukan pemahaman tentang tugas yang diperlukan dan jenis peran atau tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penilai pekerjaan, menekankan tugas dan membandingkan posisi lain dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi job description ada 3. Yang pertama, gelar profesional. Yang kedua, identifikasi pekerjaan. Dan yang ketiga, bagian fungsi penting. Yang pertama, gelar profesional lokasi, yaitu memilih lokasi yang penting. Pertama, jabatan mempunyai peranan psikologis yang penting karena mewakili status pegawai. Misalnya, seorang tukang ledeng lebih menarik daripada seorang pemulung. Seorang spesialis klaim lebih menarik daripada seorang penagih utang. Kedua, jabatan harus dengan jelas menyatakan
tugas yang diharapkan dan dilakukan oleh posisi tersebut, misalnya pemasang peralatan elektronik, pemeriksa daging, instruktur pelatihan, operator mesin, dan manajer pemasaran menunjukkan tingkat pekerjaan seseorang. Misalnya insinyur mesin junior, insinyur mesin senior, tukang las desain, tukang las mengoperasikan mesin. Dan yang kedua, identifikasi pekerjaan, ID posisi, berarti bagian ID posisi setelah nama posisi termasuk lokasi departemen posisi, orang yang ditugaskan untuk melaporkan posisi, dan tanggal deskripsi terakhir kali diubah dari postingan. Sering dikatakan juga memuat gaji atau kode jumlah pegawai yang melaksanakan tugas. Yang ketiga, bagian fungsi penting. Yang dimaksud dengan bagian fungsi esensial adalah menguraikan tugas-tugas pekerjaan berdasarkan tingkat kepentingannya. Pernyataan ini harus menunjukkan bobot setiap pajak, yang bobotnya dapat diukur berdasarkan persentase waktu yang dihabiskan untuk pajak tersebut. Pertanyaan harus menekankan akuntabilitas untuk semua tanggung jawab dan hasil yang relevan. Selain itu juga dijelaskan peralatan dan mesin yang digunakan petugas dalam pekerjaannya. Ini adalah contoh-contoh deskripsi jabatan. Ada beberapa contoh deskripsi pekerjaan, yaitu contoh pertama itu contoh deskripsi pekerjaan administrator, itu jaringan sosial, posisi staf penjualan, masa percobaan 3 bulan pertama, berlokasi di cabang Surabaya, ruang penjualan, itu ruang penjualan, tujuan umum dari posisi tersebut dapat meningkatkan penjualan dan juga menjaga kepuasan konsumen. Tugas dan kewajiban, yaitu melakukan kunjungan ke calon konsumen, melakukan negosiasi harga secara rinci, memastikan adanya kesepakatan dengan konsumen, dan sekaligus dapat menutup penjualan. Yang ketiga itu mengumpulkan informasi tentang pelanggan dan pasar, identifikasi peluang bisnis dan pasar baru. Yang ketiga memberikan umpan balik berdasarkan tren pembelian, mewakili perusahaan dan organisasi di berbagai acara termasuk pameran dan demonstrasi. Yang selanjutnya itu menyiapkan catatan penjualan dan mengirimkan laporan ke kantor pusat. Lalu meninjau kinerja penjualan selama periode waktu tertentu. Lalu mencapai dan meningkatkan tujuan penjualan. Ruang lingkup kewenangan, yaitu bertanggung jawab atas tujuan individu dan tim baris laporan. Lalu pemimpin tim dan manajer departemen penjualan.